Every time I pull my hair, was any out of fear that you'll find me ugly and one day you'll disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are layer, but boys are layer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reina Karisma Putri dari kelas Manajemen 22B dengan NPM 2241146. Di sini saya akan membahas mengenai aspek ekonomi dan sosial dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Yang pertama, pengertian. Pengertian aspek ekonomi dalam studi kelayakan bisnis merujuk pada analisis yang berkaitan dengan potensi finansial dan keuntungan dari suatu proyek atau usaha. Fokus utama dari analisis ekonomi adalah memastikan bahwa bisnis tersebut dapat berjalan dengan baik secara finansial dan juga menguntungkan bagi para pemangku kepentingan. Sedangkan aspek sosial dalam studi kelayakan bisnis merujuk pada analisis dampak sosial yang mungkin ditimbulkan oleh suatu proyek ataupun usaha terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Fokus utama dari analisis sosial ini adalah memastikan bahwa bisnis tersebut tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan kontribusi positif atau setidaknya tidak merugikan masyarakat dan lingkungan. Tujuan dalam aspek ekonomi, tujuannya ialah memastikan bahwa bisnis dapat menghasilkan keuntungan yang memadai untuk pemilik dan investor. Yang kedua, menilai kesehatan keuangan bisnis melalui analisis arus kas, titik impas, dan ROI. Yang ketiga, menentukan kombinasi sumber pembiayaan yang paling efisien dan efektif, baik dari modal sendiri, pinjaman, maupun investasi eksternal. Dan yang keempat, mengidentifikasi semua biaya yang terkait dengan operasional bisnis dan mencari cara untuk mengoptimalkan pengeluaran. Tujuan dalam aspek sosial ialah yang pertama, mengidentifikasi potensi dampak sosial negatif dari bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua ialah menilai bagaimana bisnis dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi lokal. Yang ketiga, mengelola limbah dan penggunaan sumber daya alam secara efisien untuk mengurangi dampak lingkungan. Yang keempat, mengembangkan dan melaksanakan program-program CSR yang memberikan kontribusi positif pada masyarakat seperti inisiatif pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sosial. Elemen utama dari aspek ekonomi ialah yang pertama, analisis pasar, di mana dalam analisis pasar ini terdapat 3 unsur, yaitu yang pertama ukuran pasar, yaitu menilai seberapa besar pasar potensial untuk produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, segmentasi pasar, mengidentifikasi segmen pasar yang paling mungkin tertarik dengan produk atau jasa. Dan yang ketiga adalah tren pasar, yaitu menganalisis tren terkini dalam industri yang relevan dan proyeksi masa depan. Elemen yang kedua adalah proyeksi pendapatan dengan dua unsur. Yang pertama adalah penjualan, yaitu memprediksi jumlah penjualan berdasarkan analisis pasar dan strategi pemasaran. Yang kedua adalah harga, yaitu menentukan harga jual produk atau jasa yang kompetitif namun tetap menguntungkan. Dan elemen ketiga adalah biaya dan pengeluaran dengan 3 unsurnya, yaitu adalah biaya tetap. Biaya yang tidak berubah terlepas dari volume produksi atau penjualan seperti sewa dan gaji staf tetap. Yang kedua, biaya variabel, biaya yang berubah sesuai dengan tingkat produksi seperti bahan baku dan tenaga kerja tambahan. Dan yang ketiga adalah biaya operasional, yaitu biaya yang terkait dengan operasional sehari-hari, termasuk utilitas dan biaya pemeliharaan. Elemen keempat adalah analisis keuangan dengan 3 unsurnya, yaitu yang pertama adalah cash flow, yaitu menghitung arus kas masuk dan keluar untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk operasional. Yang kedua adalah break-even point, yaitu menentukan titik di mana pendapatan sama dengan biaya total yang menunjukkan kapan bisnis akan mulai menghasilkan keuntungan. Dan yang ketiga adalah return on investment atau ROI, mengukur potensi keuntungan dari investasi yang dilakukan. Elemen kelima adalah sumber pembiayaan dengan 3 unsurnya. Yang pertama adalah modal sendiri, yang dimana dana ini berasal dari pemilik bisnis. Yang kedua adalah pinjaman, yaitu pembiayaan dari lembaga keuangan atau investor lain. Dan yang ketiga adalah investasi eksternal, yaitu dana yang diperoleh dari investor eksternal ataupun venture capital.
Elemen utama dari aspek sosial yaitu yang pertama adalah dampak sosial dengan 3 unsurnya. Yang pertama adalah kesejahteraan masyarakat, yaitu menilai bagaimana bisnis ini dapat meningkatkan atau menurunkan kualitas hidup masyarakat setempat. Yang kedua adalah penciptaan lapangan kerja, yaitu menghitung jumlah lapangan kerja baru yang akan tercipta oleh bisnis tersebut. Dan yang ketiga adalah pelatihan dan pengembangan karyawan, yang dimana memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi karyawan lokal. Elemen yang kedua adalah keberlanjutan lingkungan dengan 2 unsur utamanya, yaitu pengelolaan limbah, yaitu menentukan bagaimana bisnis akan mengelola limbah dan dampak lingkungan. Dan yang kedua adalah penggunaan sumber daya, yaitu menilai efisiensi penggunaan sumber daya alam dan energi. Elemen yang ketiga adalah tanggung jawab sosial perusahaan ataupun CSR dengan 2 unsur utamanya. Yang pertama adalah program CSR, yaitu inisiatif yang dilakukan perusahaan untuk berkontribusi positif pada masyarakat seperti program pendidikan atau kesehatan. Yang kedua adalah etika bisnis, di mana memastikan bahwa bisnis ini dijalankan sesuai dengan standar etika yang tinggi, termasuk praktik perdagangan yang adil dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Elemen yang keempat adalah hubungan dengan pemangku kepentingan, dengan 3 unsur utamanya. Yang pertama adalah komunitas lokal, yang dimana membangun hubungan yang baik dengan komunitas sekitar. Kedua, pemerintah dan regulasi, yaitu mematuhi semua regulasi dan undang-undang yang berlaku. Dan yang ketiga adalah organisasi non-pemerintahan atau NGO, yaitu bekerja sama dengan NGO untuk memastikan bahwa bisnis tidak merugikan lingkungan dan masyarakat. Yang terakhir adalah yang kelima, itu adalah kultural dan sosial, dengan 2 unsur utamanya. Yang pertama adalah pengaruh budaya, di mana memahami dan menghormati budaya lokal dalam operasi bisnis. Yang kedua adalah dampak sosial negatif dan mengidentifikasi dan meminimalisasi dampak sosial negatif yang mungkin timbul seperti dislokasi sosial atau ketidakadilan ekonomi. Sekian video penjelasan mengenai aspek ekonomi dan sosial dari saya. Bila salah kata dan perbuatan, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.